Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mengisi kegiatan di bulan Ramadan, dan tentunya sebetulnya kegiatan ibu-ibu semuanya, pegiat majelis taklim, pecinta pejuang Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di hari-hari sebelum Ramadan ini bagian dari rutinitas kita. Wabil khusus mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita isi dengan kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan nur cahaya Al-Quran, kita mendapatkan syifa, yaitu obat dari Al-Quran, dan kita mendapat mubarakun, yaitu keberkahan dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa selamanya dilimpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, mudah-mudahan sampai kepada kita selamanya selaku pengikut setia beliau insyaallah. Kumaha daramang sadayana? Masih semangat. Insyaallah percaya ka ibu-ibu pegiat majelis taklim di dieu Bu Hajinya janten selalu semangat mengikuti kajian-kajian Al-Qur'an. Wabil khusus di bulan Ramadan. Kami sasih Ramadan kan drama teh katawis hari pertama hari kedua itu semangat. Judulna oge Ramadan tiba. Nah, lewat 3 hari 4 hari jadi Ramadan tibra. Ramadan tibra Ramadan tibra. Jadi itu standarnya standar minimal, padahal harusnya standarnya maksimal. Kalau usah cenah upami kulam dina sasi Ramadan pan eta teh naum shaim ibadat pun. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi begitu Ramadan tiba jadi Ramadan jadi Ramadan tiba. Insyaallah hari ini kita akan kajian bareng-bareng punya jadi sharing terkait dengan tema Forever with Al-Quran. Jadi judulnya oke romantis punya dong, forever. Masya Allah. Sebelum kita kajian bareng-bareng, yang pertama kita menghaturkan doa tentu kepada kita semua, kepada keluarga kita semua, semoga diberi kelancaran selama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima saum kita, qiyam Ramadan kita, tadarus kita, tilawah kita,
infak, sodakoh, dan berbagai amal yang kita lakukan wabil khusus selama bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk Ibunda Eis Juwaningsih binti Udin Sayudin, berikutnya Ibu Salamah, berikutnya Ibu Rina Suparti, kemudian Bapak Adang Bunyamin yang sedang diuji ku Allah melalui penyakit. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sedang sakit hari ini, sakitnya menjadi pengkukur, jadi kiparat dosa, kemudian kesabarannya menjadikan pahala bagi beliau-beliau, dan doa terbaik bagi kita, bagi saudara kita yang sakit adalah Allahumma rabbana si mudhibal ba'si isbi anta sapila sipa'a ila sipa'uka sipa'an la yughadiru sakoma. Semoga lekas sembuh, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang telah mendahului kita tentu di bulan yang penuh berkah ini, kita juga memohon yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Yang pertama Bu Haji Inel, kemudian Bu Haji Ati, kemudian ibunya Ibu Wulan, ibunya Bu Elis, kemudian Bapak Buyung, Bapak Dadung, Bapak Atang, berikutnya Bapak Amin, Bapak Armin, Bapak Wadi, dan yang telah mendahului kita semuanya. Kita panjatkan doa yang terbaik di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Mudah-mudahan Allah terima amal baiknya, Allah ampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Forever with Al-Quran, selamanya dengan Al-Quran. Semangat Bu Haji dan kawan-kawan, luar biasa. Ada yang tidak bisa dipisahkan, seperti lautan dengan ombaknya, seperti hujan dengan genangan, dan kebersamaan dengan kenangan, katanya tuh. Begitu juga Ramadan dengan Al-Quran, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itulah kemudian Allah pertama kali menurunkan Al-Quran. Makanya selain Ramadan itu disebut Sayyidus Syukur, raja bulan, kemudian penghulunya bulan, disebut juga Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti istimewa, yakin Bu. Hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu istimewa. Kulit domba Garut kan terkenal pengrajin kulit domba, menghasilkan naon eta teh baju jaket itu kan bisa harganya jutaan. Itu sampai bernilai ekspor tinggi. Yang dicari di Garut itu pasti salah satunya adalah jaketnya, padahal sebelumnya cuman dari kulit binatang. Kenapa? Karena kemudian diolah, kemudian dikreasi menjadi barang yang bernilai harga tinggi. Nah, kemudian kulit domba atau kulit kambing misalkan, apa artinya selembar kulit kambing? Tetapi itu kemudian sampai dicium punten dugi kali suhun sabab naon gaulna sareng Al-Quran. Leres itu
begitu shadaqallahul di kumaha Quran teh sabab gauna sareng Al-Qur'an. Upami anu caket sareng Al-Qur'an pasti kacana mulia disebutna oge Al-Qur'anul Karim. Malaikat Jibril disebutnya Ruhul Kudus, disebutnya itu penghulu malaikat, disebutnya itu rajana malaikat. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang membawa Al-Quran kemudian diwahyukan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Suatu malam yang pada saat itu turunnya Al-Quran beda dengan malam-malam yang lain. Bahkan berbuat baik pada malam itu lebih baik ketimbang berbuat baik dibandingkan dengan 1000 bulan sekalipun. Itu satu malam istimewa tersebut apa yang disebut Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada saat itulah inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Malaikatnya istimewa, malamnya istimewa. Diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu para nabi, penutup para rasul, Khotamul Anbiya'i wal Mursalin. Kenapa? Karena kepada Nabi Muhammad diturunkan kitab terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Wahyu terakhir sebagai penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu Al-Quran. Nabi istimewa karena menerima Al-Quran. Tempatnya turunnya di mana? Ada 2 tempat bersejarah. Yang pertama di Mekah, yang kedua, dan sekarang kedua tempat itu disebut Harumain, 2 tempat suci. Leres baji hoyong jarah ka tanah suci, padahal di Garut aya tanah suci, aya beneran suci, tapi kawon mohon tapi kawon sakral, kawon istimewa anu namina Mekah sareng Madinah disebut Harumain, tidak pernah berhenti barang sedetik pun itu diziarahi, dikunjungi oleh manusia dari berbagai penjuru dunia. Leres gitu. Malaikatna kacanak istimewa, wengina kacanak istimewa, nabina paling istimewa, teras tempatna oge istimewa. Sabab naon? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Ibu-ibu insya Allah Bu Haji sadayana kalabat ibu-ibu anu istimewa. Amin. Sebab kita termasuk pecinta dan pejuang Al-Quran. Forever with Al-Quran, selamanya dengan Al-Quran. Semangat Bu, semangat. Nah, siap. Terus ayeuna mah urang ieu Bu main ieu Bu nya hitung-hitung ngabuburit Bu, urang main AABC-an. Ku abdi parantos didamelkeun Bu, naon namina teh disebutna teh core values-nya upami dina dunia training mah gitu. Jadi si angka-angka sanes angka huruf-huruf tapi itu ada artinya. A, B, C, D, E, F sampai F-nya cekap lah, mudah-mudahan cekap dugi 1 jam ke depan gitu. Upami diteraskeun dugi gajian nya atau abad Bu Kang Abdi Bu. Tos weh A B C D dugi ka F untuk apa namanya lamun sinetron teh naonnya dunya, jadi untuk bagian pertama lah gitunya. Episode beda ahli sinetron.
Yang pertama A. A itu adalah Al-Quran pedoman hidupku. B. Bahagia jika mengikutinya. C. Cintai Al-Quran. Al-Quran memberikan yang terbaik. D. Dunia penuh tipu-tipu. Al-Quran memandu. E. Engkau punya masalah. Al-Quran adalah solusinya. Terakhir F. Forever with Al-Quran. Selamanya bersama Al-Quran. Cakep. Tenang. Bakal ayat cakep-cakepan. Al-Quran pedoman hidupku. Saur Imam Syafi'i, dunia itu seperti ketika kita berada di tengah lautan, di tengah samudra yang luas. Adakah lautan yang tidak ada ombaknya? Tidak ada. Itu sudah menjadi sunatullah bahwa lautan itu selalu diiringi dengan ombak. Ketika kita berlayar di tengah lautan, samudra yang luas, apa bu, kulon teh mana, wetan teh mana, kaler teh mana, kidul teh mana, kira-kira orang terang itu. Tah, berarti kita membutuhkan petunjuk kemana kita akan berlabuh lerasnya. Nah, kita membutuhkan petunjuk, gambaran kehidupan seperti itu. Sederhana heula. Apa dalam kehidupan kita yang tidak ada petunjuknya, yang tidak memerlukan petunjuk? Cikinten kita naon dina kahirupan urang sadayana, para ibu sadayana eta teh anu teu peryogi petunjuk. Pasti mutlak semua dari hal yang terkecil, apalagi kita berhadapan dengan kehidupan yang diibaratkan seperti kita berada di tengah lautan yang luas, di tengah lautan, di tengah samudra yang teramat luas dan dalam. Upami sahur teras kaporetan kinten-kinten 10 menit deui kana azan subuh, kinten-kinten menu cepat saji agar sahur kita selamat. Anu kaemot ku ibu-ibu masak naon? Wis cakep. Ceplok endok. Leres gitu nya. Oh. Ceplok endok. Leres gitu nya. Leres gitu. Kade Bu, sok sanaos ceuk urang eta teh cepat saji nya sangat mudah, tapi itu ada tahapannya. Coba proses membuat telur ceplok, kinten-kinten aya sabaraha hiji tah tahapannya? Hiji wajan, 2 minyak, 3 enggal atuh ieu kabur adan. Kumaha? Hiji naon heula? Kayak heula. Wean deui, punten. Jadi ini adalah sampel sederhana bahwa dalam kehidupan kita itu membutuhkan petunjuk, harta yang terkecil sekalipun, bahkan itu menjadi keseharian dari para ibu semua. Bikin telur ceplok sabab sahur kaporetan. Hiji naon heula? Alatna naon heula Bu Haji? Wajan, terus katel, terus sosodok, terus hiji, 2, terus 3. Gal, entah Bu, iya mah. Sanes itu ceplok. Rusuh kan ya rusuh. Kaburu adan, kaburu insah. Terus gimana? Terus gimana? Diminyakan terus. Di area ta komporna mah diurutkeun.
diurungkeun heula komporna teras simpen wajana teras disahan teras coplok teras di kumaha uyahna urang disakeupeu uyahna ada aturannya. Leres gitu. Apalagi hidup kita yang sedemikian ada liku-likunya, ada naik, ada turun. Gambaran bahwa dunia bahrun amikun, dunia itu seperti kita berada di dalam lautan yang dalam dan luas. Dan laut itu kita tidak hanya melihat ada ikannya. Bukankah laut itu tidak pernah sepi dari ombak, dari gelombang, dari badai sekalipun. Tahu. Nah, jadi bagaimana kita tidak memerlukan petunjuk sementara hal yang terkecil bikin telur ceplok eta teh tetap pada aya petunjuk. Mie instan, walaupun instan tetap eta teh ada prosesnya, ada petunjuk. Apalagi kita yang menginginkan tujuan hidup kita itu adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Gitu. Nah, bagaimana ternyata ketika kita membuka Al-Quran di halaman depan setelah surat Al-Fatihah, Al-Quran memandu Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini yang aku butuhkan. Ini yang saya butuhkan untuk supaya perahu yang kita kendara itu sampai di tujuan yang kita inginkan. Berarti itu harus ada panduannya, harus ada aturannya, harus ada panduannya. Ketika kita membuka Dzalikal kitab, artinya apa? Bahwa itu adalah Alkitab, maksudnya Al-Quran. La raiba fihi, artinya apa? La raiba fihi, tidak ada keraguan. Kalau tidak ada keraguan berarti pasti yakin. Sebagai apa? Hudan, sebagai inilah yang kita butuhkan. Bagaimana hidup tanpa petunjuk? Kumaha rasana anu disebat tersesat, linglung, tidak tahu arah, maju salah, mundur salah, gitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba teh naon Bu? Tidak keraguan teh berarti yakin, lamun yakin sabaraha persen? 100%. Coba ya. 100%. Sakantos diduwikeun gitu ka ibu-ibu. Ieu mah tes punya supaya kita betul-betul meningkat chemistry-na, emosina sareng Al-Qur'an. Masih percayakah bahwa Al-Qur'an itu mukjizat? Percaya. Cik kinten-kinten naon buktosna. Buktos yen ibu teh yakin, masih yakin bahwa Al-Qur'an itu mukjizat. Ari mukjizat teh naon? Mukjizat itu apa? Halo. Cobi mukjizat teh naonnya? Keajaiban. Memang Quran ajaib gitu? Memang Quran ajaib gitu? Di dunia ini konon katanya ada 7 miracles, ada 7 keajaiban. Di Indonesia ada candi terbesar sedunia dan itu termasuk salah satu keajaiban dunia. Candi naon? Cakep. Di Mesir aya peninggalan Firaun, namina teh piramid, cakep. Di Indonesia Borobudur, di Mesir, di Prancis konon katanya ada menara tilu. Terus di Mekah punya aya bangunan yang tidak pernah berhenti dikunjungi, yaitu dan itu salah satu dari keajaiban tadi teh. Indonesia Borobudur, Mesir piramid, Prancis menara Eiffel,
Di Mekah aya Ka'bah Masjidil Haram. Mana Ibu? Di Cina aya naon Ibu? Cakap. Ada apa? Ada tembok Cina, Great Wall punya. Eta teh bagian dari salah satu keajaiban dunia. Ibu-ibu di dia mah dagang punya pintar gitu. Pami abdi ngaos ka ditu. Hari di India aya naon? Taj Mahal. Apa gitu dah sok nonton film India. Di Mesir aya naon? Aya piramid kubu Indonesia Borobudur. Di Prancis aya Menara Eiffel terang gitu. Pas ditaros di Cina aya naon ngauleng. Pas ibu-ibu di pangkat Ustad aya waluh. Nah. Aya naon? Aya waluh. Aduh babi teh. Disalahkeun da bener aya waluh Cina. Dibenerkeun da waluh Cina mah lain salah satu dari keajaiban. Ketika kita mengetahui atau kita pernah menyiksa kita pernah melihat langsung gitunya secara live, secara langsung, wow, amazing, ekspresinya gitu kan, mau amazing gitu, wow, luar biasa. Ari urang kana Quran gitu tuh, amazing tuh, gitu kan, biasa-biasa. Kalau misalkan 7 tempat yang disebut 7 keajaiban dunia, pasti itu banyak dikunjungi oleh orang-orang, banyak menjadi membuat penasaran. Adi urang kana Quran gitu kan gitu. Nah, kita bermuhasabah, jangan-jangan kita menyebut bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, itu hanya sebatas basa-basi, hanya sebatas ketika diajarkan dulu ketika di sekolah. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Ibu yakin bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Disebut hudan, disebut apa? Petunjuk. Buktos. Ketika wahyu yang pertama kali diturunkan, surat apa? Cakap, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, 5 ayat. Di sana ada kata-kata alaq. Pada saat itu kira-kira orang Arab pada masanya mereka memahami kata alaq itu seperti apa? Upami ibu-ibu abdi ibu kapungkur nuju diajar ngaos itu. Alaq teh diartikan segumpal darah dan itu lama bertahan. Diartikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Naon Bu segumpal darah? Nah, ternyata Quran yang turun 1400 tahun yang lalu, bahkan wahyu yang pertama menyebut kata alaq, ternyata itu bisa dibuktikan kebenarannya dan penjelasannya semakin jelas ketika di abad modern sekarang, ketika sudah canggih. Ibu naon canggih teh? Canggih teh gancang kapanggih. Pan baes kapungkur babunya disebutna oge zaman tai kotok di Lebuan, ayeuna mah zaman TikTok di jogedan. Canggih, gancang, kapanggih. Kalau dulu orang Arab memahami alaq mungkin seperti kita dulu, artinya segumpal darah, dan itu dipertanyakan, diprotes oleh ahli kandungan, ahli embriologi. Kenapa? Karena dalam fase kehamilan itu tidak ada yang disebut alaq tadi namanya segumpal darah. Nah, ternyata dengan
perangkat teknologi yang sedemikian canggih itu kemudian semakin jelas bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Alaq itu dari kata ain, lam, dan qaf, artinya itu menempel, menggantung, seperti lintah yang sedang menghisap darah. Dan asalnya janin itu seperti itu, menempel pada dinding rahim, menghisap darah ibunya dari sari makanan ibunya, kemudian berkembang, membesar. Dan itu kapan? Ketika kita sekarang abdi kantos nganterpun bojo jajab parios kehamilan nganggo naon namanya teh USG, ultrasonografi, kan aya nama canggih punya gancang kapanggih, jantan menggunakan anu 2 dimensi, bahkan aya anu 3 dimensi. Olohok ngembang kadu, olohok mata simuteun, masya Allah, tabarakallah. Ieu anu sebat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Zaman kapungkur watos ayat ieu lungsur ka Kanjeng Nabi tos aya USG teh acan. No, tapi sekarang sampai kemudian si ahli kandungan itu asalnya non muslim begitu takjub, ajaib, teu mungkin ieu teh buatan Nabi Muhammad, sabab Nabi Muhammad bukan seorang yang pernah kuliah jurusan biologi di Unpad misalkan, tidak, tapi seorang yang umi, yang tidak pandai baca tulis. Percandan punya yakin Al-Quran teh mukjizat, dan itu menjadi hudan. Tadi teh naon hudan teh? Petunjuk bagi orang tersebut sampai kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Orang non muslim amazing, takjub terhadap Al-Quran sampai kemudian masuk Islam. Hari urang kumaha terhadap Al-Quran? Kagum henteu, takjub henteu, amazing henteu. Nah, ini yang harus kita bangun, insya Allah. Forever with Quran. Sekarang kita lebih yakin bahwa Al-Quran sekali mukjizat selamanya mukjizat, insya Allah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagaimana mungkin hidup tanpa petunjuk? Bade ka Bandung oge urang teh kedah terang jalana, bade ka Jakarta oge kedah terang ruteuna. Ustaz cenah ayeuna mah gampil aya Google Map, beres itu beres. Tapi secanggih-canggihnya Google Map itu hanya bisa mengantarkan kita pada dunia. Google Map tedugi ke akhirat. Quran mah insya Allah memandu kita dunia sampai akhirat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iya Bu, ada ikatan antara Ramadan dengan Al-Quran. Pada saat bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas dari penjelas-penjelas dan Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda antara hak dan yang batil, antara anu bener anu salah, antara pisalameteun picilakaeun pisurgaeun dinarakaeun. Al-Quran tegas jelas. Maka bagi siapapun pasti dalam kehidupan ini memerlukan petunjuk, dan yang kita yakini la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sebagai petunjuk terbaik adalah Al-Quranul Karim, insya Allah. B. Bahagia itu jika kita mengikutinya.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa yang tidak ingin bahagia? Ujung-ujung dari kehidupan kita adalah ingin bahagia. Kumaha carana? Bagaimana caranya? Nah, ternyata sekali lagi Al-Quran memberikan peta, memberikan map, memberikan guide, memberikan panduan kepada kita bagaimana menempuh kebahagiaan itu. Ulaika, mereka itulah ala hudan, yang mendapat petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Apakah petunjuk dari Tuhan mereka itu? Adalah Al-Quran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang akan mendapat keberuntungan atau kebahagiaan. Tenang, yakin, mual unggut kalinduan, mual gedag keanginan, mual laas kahujanan. Ayeuna urang saetos kenging petunjuk yang terbaik untuk mewujudkan impian, harapan, dan keinginan kita. Hoyong bagja dunia sareng akhirat. Pegang cepeng pageh Al-Quran insyaallah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, apakah petunjuk Allah itu? Al-Quran. Maka dijamin fala khaufun, tidak akan merasa takut alaihim, bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak akan merasa kesedihan. Apa yang kita butuhkan selaku manusia itu terjawab. Punten waji urang ngobrol sakadik perkawis hikmah saum. Saum yang diwajibkan oleh Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, ternyata itu bisa membentuk manusia yang sempurna. Ukuran sempurna punya sanes ukuran level sareng Gusti Allah, tapi sempurna itu ukuran manusia. Sempurnanya manusia itu satu, ketika sanggup menghadapi ujian, sanggup mengatasi ujian seperti tadi yang disebutkan. Sebab kehidupan itu tidak akan pernah sepi dari ujian, pasti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap detik kita diuji, setiap menit kita diuji, dan setiap ujian itu mau tidak mau kita harus lulus, harus berhasil. Jangan menjadi orang yang gagal. Orang yang berhasil itu apa yang disebut ahsanu amalan. Dari ujian ke ujian yang lain, dari cobaan ke cobaan yang lain, mengantarkan kita sebagai manusia yang mempersembahkan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Nah, bagaimana kita menjadi manusia yang sempurna, insanun kamilun? Ternyata Al-Quran memberikan resep. Di antaranya kita dilatih selama 1 bulan ini melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dan aktivitas ibadah-ibadah lainnya. Manusia itu terdiri dari 2 dimensi. Ada dimensi lahir, ada dimensi batin. Hebatna Al-Quran, emutan abdi mah tah 80% teh itu memberikan motivasi, memberikan nutrisi, vitamin terhadap kekuatan batin kita. Kalau misalkan manusia secara aspek jasmaninya diluhur sausap, rambut kahanap sausap, dampal, keperluannya itu adalah makan, minum, istirahat, dan lain-lain. Tapi ternyata hidup itu tidak cukup mengandalkan kekuatan jasmani kita. Lalu itu upami urang diuji ku Allah,
Apa yang kita butuhkan? Sabar. Berarti sabar teh ayeuna di mana? Dina hati. Dina hati urang leres gitu. Ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang taat, dorongannya itu adalah keimanan. Keimanan kita adanya di mana? Di hati, dina jiwa urang sadaya. Ketika kita dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan ini dilatih supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu, karena ujung-ujung dari nafsu itu nafsu anu matakaduhung, naon anu katempuhan? Naon anu katempuhan? Badan. Dan hawa nafsu itu adanya di mana? Dina dada urang, dalam batin urang, dalam jiwa urang. Makana lamun teu ngaji Quran tidak akan, maksudnya tidak akan sempurna itu. Bagaimana mungkin bisa bertahan dalam ujian? Bagaimana mungkin kita menjadi hamba Allah yang taat? Bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Maka beruntung ketika kita faman tabi'a hudaya, kita mengikuti petunjuk Allah yaitu Al-Quran, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sekeras apapun hantaman ujian, sepelik apapun masalah yang kita hadapi, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dengan kekuatan ya Bu, anu aya tina batin urang sadayana, fala khaufun, kita tidak akan merasa takut, walahum yahzanun, dan kita tidak akan merasa sedih, tidak akan terjebak dari kerisauan, kegalauan, kekacauan. Faman tabi'a hudaya, selama kita mengikuti Al-Qur'an insyaallah. Sanes henteu sieun, sanes da manusiawi. Sanes henteu sedih, sanes da manusiawi. Maksudnya kita bisa meredam, kita bisa mengendalikan rasa cemas, khawatir, takut, sedih, galau, risau, kacau, balau. Insya Allah resepnya faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Semangat Bu, semangat Bu. Ternyata lamun Garuda di dadaku, Al-Quran mah di hatiku. Cakap. Berikutnya adalah cintai Al-Quran. Al-Quran memberikan yang terbaik. Insya Allah mari abdi janten kacanakeun langkung semangat Bu Haji. Upami kalerasan tiasa ngiring ngempel di majlis ieu. Hebat pejuang-pejuang Al-Quran anu hebat. Pecinta-pecinta Al-Quran yang hebat luar biasa. Dan bagaimana ketika kita mencintai Al-Quran, insya Allah cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Mun bertepuk sebelah tangan teh wah gitu nya innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, wa anfaqu, dan berinfak, mimma rozaqnahum, dari apa yang telah kami rizkikan, sirron, secara tersembunyi, wa alaniyatan, atau secara terang-terangan, yarjuna tijaratan, mereka berharap tijaroh. Tijaroh itu bisnis, berniaga, lantaburo, yang tidak pernah akan rugi. Cakep, luar biasa. Naon usaha anu teu pernah rugi? Kangaranan bisnis, usaha, yang namanya bisnis atau usaha pasti aya rugi. Nah gitu. Sok sanajan si perusahaan teh ngaranna teh PT Untung Terus, PT Lancar Jaya misalkan, tetep we hiji waktu mah bakal aya rugi. Nah tidak lancar terus gitu. Dan memang itu namanya kehidupan, aya naik aya turun. Tapi ketika berbisnis dengan Allah,
tijarotan, kita akan mendapatkan tijaroh, perniagaan, bisnis, usaha lan taburo yang dijamin tidak akan pernah rugi. Satu, bisnis ninawan yatsluna kitaballah, senantiasa membaca Al-Qur'an. Dua, wa aqamus sholata, baru mendirikan sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, senantiasa berinfak. Ngaji, sholat, infak, ngaji, sholat, infak, ngaji, sholat, infak. Itu adalah tijarotan lan taburo, bisnis yang tidak pernah akan rugi. Al-Quran wabil khusus, satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Upami mawas bismillahirrohmanirrohim eta teh sauna aya 18 huruf kali 10 sabaraha. Namanya bismillah hungkul, teu acan Fatihah, teu acan saayat, kan tenang luar biasa. Tijarotan lan taburo, itu adalah bisnis usaha yang sangat menguntungkan dan tidak akan pernah rugi. Semangat Bu, semangat. Terus liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, bonusna teh supaya disempurnakan bagi mereka itu ujurahum, ganjaran-ganjaran mereka, wa yazidahum, dan ditambah bonusna min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha membalas setiap upami bersyukur teh ku Gusti Allah dibalas deui gitu. Lain syakartum la azidannakum. Sekali kita bersyukur maka langsung Allah akan membalas dari syukur kita dengan la azidannakum, melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita, termasuk ketika kita menjadi pecinta pejuang Al-Quran, insyaallah. Tenang, forever with Quran. Berikutnya, dunia penuh tipu-tipu, Al-Quran memandu. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan, terus kelengahan, terus wazinatun, perhiasan, terus watafakhurun, kemudian saling bermegah-megahan, terus watakasurun fil amwal wal aulad, saling berbanyak-banyak dalam, berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan anak. Ya, memang dunia itu faktanya, itu adalah realitasnya. Tapi tungtungna ieu ayat, akhir dari ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan-kesenangan dunia, walaupun kita terpesona, walaupun kita silau, walaupun kita terpukau, walaupun kita terlena, tetap itu hanya merupakan kesenangan yang menipu. Ieu mah lain ngomongkeun da teu meunang bulan puasa punya. Ieu mah nyaritakeun, nyaritakeun. Pan kamari aya anu naon ngaranna teh nya? Pamer naon teh? Rubicon gitu we. Nu kumaha Bu? Hari mobil Rubicon we. Wartos nama dugi ka pangawasna sabaha? 7M. 7M teh sakumaha Bu? Abdi mah dina dompet alhamdulillah gaduh 3M Bu. 5.550. Kumaha ieu 7M? Masya Allah. Tapi ya dunia memang seperti itu. Tapi ya alamu, kita harus mengetahui secara hakikat. Kalau misalkan seperti itu, maka termasuk orang yang tertipu. Kalau kita terjebak dalam permainan dunia, kan berarti kita termasuk orang yang tertipu. Bukan tidak boleh, yang tidak boleh itu kita menjadi orang yang tertipu ketika menjadikan semua itu adalah tujuan. Padahal
diingatkan bagaimanapun senangnya hanyalah sementara. Bagaimanapun kayanya juga itu sementara. Bagaimanapun kuatnya itu hanyalah sementara. Bagaimana kuasanya itu hanya sementara. Jadi kenapa kita harus habis-habisan mengejar yang sementara? Sementara wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu ia lebih baik, ia lebih kekal. Kenapa kita habis-habisan untuk mengejar sesuatu yang sementara dan melupakan sesuatu yang abadi, yang kekal? Berarti betul bahwa mata'ul ghurur, bagaimanapun kita terpesona, bagaimanapun urang teh kabengbat, urang teh tibelat, tapi sing ingat dunia mah tetap dunia. Dunia mah tetap dunia. Dana yadnu artinya dekat, berarti hanya sementara. Bagaimana mungkin kita mengorbankan yang abadi hanya untuk mengejar yang sementara? Bagaimana supaya kita tidak terjebak, tertipu dengan dunia yang penuh tipu-tipu? Panduannya adalah Al-Quran. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Kalau kita habis-habisan siang malam bekerja keras, berjerih payah untuk mengejar kesenangan dunia, bagaimana usaha kita untuk mengejar akhirat? Sarua teu habis-habisanana. Sama tidak berjerih payah luar biasa ketika kita ingin meraih kesenangan akhirat, sami teu sareng ketika kita mengejar kesenangan dunia. Hati-hati dengan dunia yang penuh tipu-tipu. Berikutnya adalah engkau punya masalah, Al-Quran adalah solusi. Hidup kehidupan ya identik dengan ujian, identik dengan masalah. Lamun hayang hirup berarti siap diuji, siap menghadapi masalah. Alim diuji, alim berhadapan dengan masalah mah tos ulah hirup. Tapi tentu seperti yang kita pahami tadi bahwa bagaimana caranya menghadapi permasalahan, Al-Quran adalah solusi. Innama ashku basi wa hujni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengadukan basi, kesusahan, wa hujni, dan kesedihan ilallah, kasaha ka Allah. Kepada siapa? Kepada Allah. Wa a'lamu minallah, dan aku mengetahui dari Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Ieu teh curhatan saha? Curhatan manusia ka Allah. Curhatan saha manusia, yang maksudnya di manusia di sini adalah ieu teh ramana Nabi Yusuf. Saha ramana Nabi Yusuf teh? Caka. Lamun anu teh ngaji mah saha cenah ramana Nabi Yusuf teh? Nya Bapak Yusuf cenah gitu. Sapertos ieu pas ditaros pan sering diawasnya surat Al-Lahab, tabat yada abil lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun datalahab tah palebah wa mro'atuhu hamalatah, dan istrinya Abu Lahab sama-sama celaka. Saha cenah istri Abu Lahab teh? Tuh, Ibu Lahabnya mohon. Namanya, kalau gelarnya yang terkenal itu adalah
Umu Jamil. Umu Jamil itu artinya umu teh indung, Jamil teh anu panggeulisna gitu. Jadi lah selevel namanya Putri Indonesia gitunya. Oh, Umu Jamil. Tapi ya mereka itu sejolinya bukan dalam kebaikan tapi dalam kejahatan. Jadi wamro'atuhu, saha istri Abu Lahab teh Ibu Lahab nah gitu. Nyapan istrina saha istrina Pawawan oge saha Wawan. Bapakna ramana Nabi Yusuf teh laras Nabi Yaqub alaihi salam. Diuji teh Bu. Kumaha diuji na teh? Dramatis Ibu. Mah aya. Leresnya sabaraha lami henteu pendak, sabaraha lami tetepang sareng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf panganten ti kawit usiana teh masih keneh belia kitunya kin penak-penak parantos janten raja, janten petinggi, janten pejabat. Innama asyku basi wa husni ilallah teh dalam keadaan matanya itu sudah buta, tidak melihat. Sesungguhnya aku hanya saja mengadukan, mengeluhkan kesusahanku dan kesedihanku kasaha. Janten wajar manusiawi upami jalmi kukulutus aral atanapi putus asa, mengeluh maksudnya. Innal insana khuliqa haluan. Tapi jangan salah curhat. Curhat nate kasaha? Mengeluh, mengalloh. Mengeluh, mengalloh. Ustaz cenah curhat ka recangan tiasa. Asal anu tiasa dipercaya. Sebaiknya kita pilih kepada siapa kita curhat, sebab betul-betul yang bisa memegang rahasia. Ada beja-bejanya, iya mah rahasia. Lah beja-bejanya, iya mah rahasia. Iya mah rahasianya, ulah di beja-beja. Itu apa? Nah gitunya, nah salah tuh kumaha gitu. Sebaik-baik curhat itu adalah kepada Allah. Masya Allah. Kalau manusia itu cenderung teresep upami aya jalmi anu sering nya kuminah gitu. Si eta ngomong wae kasusah urang oge sarua keun susahan gitu nya gitu. Kalau sekali wajar ieu mah ulah wae gitu. Nah, Allah mah tidak demikian. Merindukan, menantikan, menunggu curhatan. Setiap keluh kesah kita itu ditunggu rintihan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon, berdoa itu sangat disayangi oleh Allah. Janten kalau manusia ada yang simpati, ada yang antipati. Leresnya aya anu resep wae, tapi aya anu gitu. Allah mah nyaah, maha nyaah, menantikan keluh kisah kita curhat, apalagi curhatnya ketika di sepertiga malam. Luar biasa Bu, langsung connect eta mah bebas pulsa Bu. Langsung. Engkau punya masalah, Al-Qur'an adalah solusinya. Bukan tidak boleh curhat kepada yang lain, mengeluh mengadu kepada yang lain, tapi kita pilih sebab manusia itu ya seperti itu, aya nu resep wae, aya nu teresepan ka urang kitu. Nu resep mah simpati, tapi lamun anu teresep mu puas pan kitu nya, karasa cenah, karasa pan. Nah, terus sebaik-baiknya mengeluh adalah mengallah. Maka curhatlah kepada Allah. Sok upami bade nyegruk wasta'inu bisabri wassalah. Tah dina sujud terbaik urang. Curhat insyaallah.
Innallaha ma'as shabirin. Pertolongan itu teramat dekat bagi orang yang sabar. Ibu sangat dihargai. Setiap jengkal kesabaran ibu itu mendekatkan pada pertolongan Allah. Quran membuat kita menjadi besar hati, termotivasi, kuat, tangguh, kokoh insya Allah. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya beserta, bukan setelah, tapi beserta. Si urang sok pada lepas. Sanes kesulitan heula teras aya kemudahan, tapi di mana ada kesulitan pada saat itu Allah berikan kemudahan. Dan menurut kaidah tafsir satu itu paratoskeun punya keun diajar namina ge diajar anu namina ngaji mah asalna teu ngarti jadi asalna kirang jelas janten. Ada kata al-usri, ada kata yusron. Kalau al-usri itu pakai alif lam, kalau yusron pakai tanwin. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau yang pakai alif lam itu namanya ma'rifah. Kalau yang pakai tanwin namanya nakiroh. Kalau ma'rifah itu sudah diketahui, tapi kalau nakiroh itu umum, belum diketahui. Maksudnya ma'al usti, di setiap kesulitan yang kita hadapi, urang teh punya masalah ini. Yusron itu ada jalan keluar yang bukan hanya satu. Pintu kemudahan, jalan keluar yang Allah sediakan itu bukan hanya satu. Inna ma'al usri yusron, bahkan disebut di ayat berikutnya. Inna ma'al usri yusron, di setiap kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Insya Allah dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah petunjuk, semakin menguatkan mental, motivasi. Persoalan kehidupan itu saudara abdi 80% adalah persoalan mental, 80% itu persoalan batin, 80% persoalan spiritual jiwa urang sadayana. Kudu sabar. Sabar teh di mana? Damun aya pabrik nama meser, tapi teu aya. Ayana di mana? Di hati. Itu yang akan terus menguatkan mental. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Yakin, sepelik apapun, serumit apapun, Allah janji pasti ada satu kemudahan, dua kemudahan, satu jalan keluar, dua jalan keluar, tiga jalan keluar. Dan itu akan memompa mental kita supaya menjadi orang yang tangguh, pantang menyerah, pantang putus asa. Luar biasa. Engkau punya masalah, Al-Quran adalah solusi. Kaci akar meuli gula, daun jati dijieun ubar, ulah aral ngarasula, pitulung Gusti keur nu sabar cager, wasta'inu bisabri bunga binga sing bangga janten bagian dari komunitas pecinta Quran. Luar biasa. Daun katup, daun hancuan, cau kapas, buah cengkir, mun hirup hayang tenang, ulah lepas dina. Iya bu, landong galau, landong risau, solusi galau, solusi risau. Dalas, kumaha? Naon? Naon? Daun katup, daun kelor, ulah ngantuk, ulah molor. Haji Dede, Haji Hasan, hade pisan. Masya Allah, tabarakallah. Solusi hoyong urang sadaya punya
jiwa yang kuat, bermental kuat. Iya Bu. Wasta'inu bis sabri wasolah, kaci akar meuli kula daun jati dijieun ubar ulah ala narasula piturun Gusti keur sabar, innallaha ma'as sabir. Lamun hate teu tenang, resah, gelisah, teras nanti Bu, gegana, gelisah, gundah, gulana. Iya Bu, ku daun katuk, daun hanjua, cau kapas buah cengkir, mun hirup hayang tenang, ulah leupas dina zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kamana hayang tenang hate milari landungna, bade ka apotek paling dipaparin obat penenang, dan itu sangat berbahaya ketika dikonsumsi secara massal. Itu hanya tertentu diberikan semacam bius eta tehnya, upami darurat, upami aya pabrikna pasti bakal payu luar biasa, tapi ternyata itu tidak ada. Lalu apa gerangan penawar kegelisahan, kerisauan kita? Bizikrillah, dengan zikir. Zikir teh naon Bu? Mengingat. Dina bahasa Sunda nama eling. Berarti lamun jelema teu dikir teu eling berarti lu nya. Sakapeung dikir sakapeung teu edan eling. Dan eling. Edan eling teh gue banget. Eta teh urang pisannya. Buah loba edana daripada aslina. Apapun permasalahan naon wae ngaranna oge hirup. Pada akhirnya kita butuh penawar solusi supaya hati kita damai. Bagaimana kita mendamaikan perasaan dengan peliknya masalah? Bade ka dokter, no. Bade ka psikiater, mangga. Tapi anu resep anu mudah, murah, bizikrillah terus dengan mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Berikutnya F terakhir, forever with Al-Quran, selamanya bersama Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya. Luar biasa Bu. Bahasa abdi mah, siapa yang membela kita? Saha anu melaan urang? Abdi gaduh sepuh Ustaz, ku indung ku bapa dibelaan. Ya, siapa lagi yang membela kita? Teman kita. Siapa yang membela kita? Saya punya uang, saya sewa pengacara. Boleh. Tapi sabenerna anu melaan urang mah Quran. Satu. Tadi kita bahas dari awal sampai akhir bagaimana Al-Quran terus memberikan petunjuk ketika kita selama hidup di dunia dengan sedemikian gonjang ganjing itunya, masalah mah, ujian mah, alah drama dari A sampai Z, bagaimana kita bertahan. Al-Quran memandu, memberikan solusi. Nah, ketika kita sakratul maut, apa yang menghantarkan kita menjadi orang yang husnul khotimah? Apa sebutan terakhir yang itu akan menyelamatkan kita dari su'ul khotimah menjadi husnul khotimah? Ternyata itu satu bait dari Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagaimana Al-Quran tidak membela kita ngan urang, sejauh mana bela urang karena Al-Quran. Sugan misalkan saha ibu
cinta pisan kacaroge. Begitu sakratul maut, nah misalkan nama suami ibu yang disebut, ibu misalkan punya apa harta kita yang kita sebut, apakah jabatan kita yang kita sebut, tidak. Tapi itu kalimat thayyibah yang ada di dalam Al-Quran, la ilaha illallah. Terus ketika kita meninggal dan masuk alam kubur, siapa yang membela kita di sana dan bersama siapa kita di sana? Teu aya anu ngabelaan, teu aya anu ngabaturan. Dan apa yang kemudian menyelamatkan kita dari siksa kubur? Lagi-lagi Al-Quran yang membela kita. Ketika ditanya, ma ilmuka bihadar rajul, kamu tahu seorang laki-laki ini? Kan aya anu teu bisa ngajawab. Tapi ketika kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang urang apa kan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mah orang mana? Orang Makkah, orang Arab. Urang mana? Urang Garut. Kenal itu? Sok kenal. Nabi Muhammad mah tos ngantunkeun, urang masih kene aya. Di mana nyambungna? Ternyata dari mana? Ternyata dari mana nyambungna ka cinta urang ka Kanjeng Nabi? Dari ajaran beliau yang ada dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, bagaimana kita tidak menjadi pejuang Al-Quran sementara Al-Quran begitu membela kita pada saat huru hara kiamat? Sok saha nu ku urang diandalkeun, gaduh naon bisa nyewa saya teh pengacara kondam teh anu alina deui. No, pada saat hari kiamat nggak bisa. Tapi yang membela kita itu adalah Iqra'ul Quran. Al-Quran yang hari ini kita baca, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang kelak pada hari syafi'an, akan menjadi syafaat, akan menjadi pembela bagi siapa yang membacanya. Allahumma arhamna bil Quran. Biasa tuh punya, coba sasarannya. Daun katuk, daun laja, daun waluh lalamaran, mun hirum hayang baca ulah jauh dina Al-Quran. Cakep, pokokna mah forever with Al-Quran. Cakep. Hatur nuhun Bu Haji sadayana sing dalaman sing sasadayana. Sakitulah panutan manawi aya anu bade ditaroskeun, aya teu? Kanggo aya anu kalangkung anu salajengna nyaeta nyungkeun doa sadayana, anu teu damang nyaeta Ibu Zanisa. Kanggo anjeunna mudah-mudahan saengeulana dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana mujibal ba'si isbi anta sabulasi fa'asifal kasifan la yugadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya nu bade ditaroskeun? Mangga Haji.
Al-Quran memberikan solusi ibunya. Kalem. Tenang Bu, forever without Quran. Ada yang standarnya minimal, ada yang standarnya maksimal. Kalau yang standarnya maksimal, memang itu ada keutamaan, kata Nabi, ma'a safarotil baroro. Orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, dengan lancar, maka akan dijaga oleh malaikat. Hoyong dijaga kumaha? Ibu, insya Allah para pejuang Al-Quran itu dijagi ku malaikat. Kumaha cenah Ustaz, upami anu teu fasihat masih terbata-bata. Good Bu, eta teh diapresiasi ku Kanjeng Nabi. Walladzi yata'ta'u, dan orang yang naonnya yata'ta'u teh teu lancar teh naon terbata-bata, falahu ajroni, maka akan mendapat 2 pahala. Nya eta janten pahalanya itu pahala dari membaca Al-Qur'an dan semangat belajar membaca Al-Qur'an. Sami Bu, insya Allah pokok nama never old, tidak pernah merasa tua untuk belajar Al-Qur'an, insya Allah. Da anu tiasa oge anger we mimiti nama dina alif Bu. Terus deh. Anu tos pasehat, anu tos saya bacaan anger we pertama belajar mah tina alif-alifan gitu. Aya ditu Bu. Janten bios teu kedah, tapi sebagai pecinta Al-Qur'an tentu kita harus terus berusaha. Insyaallah pami ayeuna mah seueur Bu kajian-kajian tahsin, seueur bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an lagi. Bacaan Al-Quran mah benten sareng bacaan Quran. Al-Quran sareng Al-Quran mah benten gitu. Aya aturanana panjang pendek mah terus gitu. Tapi walaupun terbata-bata karena masih proses belajar, falahu ajroni, kata Nabi itu akan mendapat 2 pahala. Terus semangat belajarnya punya, insya Allah. Insya Allah di dia Bu Haji aya kajian tahsina aya. Badai Pak Ustad, enggak ku abdi diumumkan. Tah, mangga panggilkeun seurah di umurang kali Staipi biasanya sok aya musyawarah. Tapi aya asatidah Ustad anu ahli dina tahsin panggilkeun gitu. Terus naon deui? Aya deui. Kumaha? Mangga. Bu, Al-Quran adalah pedoman Bu. Al-Quran adalah pedoman hidupku. Bena bahagia jika kita mengikutinya. Cena cintai Al-Quran. Al-Quran memberikan yang terbaik. D. Dunia penuh tipu-tipu, Al-Quran memandu. Engkau punya masalah, Al-Quran adalah solusi. F. Forever with Quran, selamanya bersama Al-Quran. Sampai hari kiamat kita dibela oleh Al-Quran. Sakitu panginten pamit aya deui anu diteruskeun. Para sadayana hatur nuhun kana kasayanganna ngadugikeun panginten informasina. Ta ieu Bu Haji desainna teh panginten kitu. Ieu teh tos dipangagambarkeun ku nu anu tiasa ngagambar kinten-kinten rancangan desain pembangunan pondok asrama atanapi pondok tahfidz Al-Qur'an. Insyaallah Bu, urang jadi bagian dari pejuang Al-Qur'an. Ustad abdi mah teu apal sami, abdi oge sanes hafiz, tapi saya ingin tercatat sebagai pejuang Al-Quran. Terus berusaha. Kalebet insyaallah asrama anu nuju dibangun teh kanggo mencetak hafizoh insyaallah para penghafal Al-Quran. Ieu panginten gambaranna teh punya desainna teh tos pangadamelakeun ka progresna name kieu name pengecoran. Nah, namina teh pondasi eta teh cakar ayam.
cakar ayam aya 22 lubang panginten gitu. Mudah-mudahan pidoana supaya aya dina kalancaran. Mudah-mudahan panginten saengalna tiasa dianggo ku para generasi penghafal Al-Qur'an insyaallah, karena bantosan oge paniatan saena tehilap ngaturkeun jazakumullahu khairan katsiran. Sakantos pangintennya masihan anu kupon atapi naon bae panginten Bu Hajinya. Ustaz cenah abdi mah bade ngabantos semen panginten alhamdulillah pangintennya kan tenang geuningan kieu nya ngabangun teh 6 meteran abdi teh tere CF gedinganya nyetok 100 mun tere bere tere CF semen sareng beusi anu karar itu tapi doana lah mudah-mudahan aya dina kalancaran. Wisadayana punten kasadayana nya panginten tina kakiranan kalepatan mudah-mudahan urang kalebat ahli Quran, keluarga Al-Quran, mudah-mudahan urang dicatat ku Allah salaku pejuang Al-Quran, pecinta Al-Quran, anu bakal kenging syafaat Al-Quran di yaumil akhir yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.